Perang tak kunjung mereda, kelaparan kini menyerang warga Gaza. Israel masih membatasi masuknya bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang membuat kondisi warga semakin buruk. Kita akan membahasnya bersama relawan Mercy di Gaza, Marisa, dan aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah. Selamat malam Mbak Marisa, selamat malam Mbak Wanda. Selamat malam, Sister. Ya, saya ke Mbak Marisa terlebih dahulu. Mbak, bagaimana kondisi krisis pangan yang melanda Gaza yang membuat kelaparan akut di Gaza? Informasi terakhir apa yang Anda dapatkan? Karena dari yang saya baca dan keterangan bahkan ada yang tewas karena kelaparan. Ya, benar sekali Mbak Sister, kasus kelaparan di Gaza saat ini sangat memprihatinkan. Akses terhadap kebutuhan pangan dan kebutuhan primer lainnya itu menurun sangat drastis ke tingkat yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa meningkatnya kasus kelaparan massal, malnutrisi yang menyebabkan kematian. Dan bahkan kasus kematian saat ini bukan hanya pada anak-anak saja, tetapi juga dewasa. Dilaporkan dalam 24 jam terakhir, 6 dewasa yang menderita malnutrisi dilaporkan meninggal. Kemudian total kasus kematian yang disebabkan oleh malnutrisi hingga saat ini ada 175 dan 93 diantaranya itu adalah anak-anak. Jadi kasus malnutrisi di Gaza saat ini walaupun dikatakan bahwa Israel telah menerapkan yang namanya tactical pause, itu humanitarian pause dari jam 10 hingga jam 8 malam untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, akan tetapi ini tidak sangat belum mengatasi masalah kelaparan di Gaza karena ternyata jumlah bantuan yang masuk ke Gaza pun itu sangat minim sekali. Per tanggal 1 Agustus ini hanya ada berdasarkan laporan yang kita terima dari lapangan hanya ada 36 truk yang memasuki Gaza, ya sedangkan yang dilaporkan oleh Israel atau pihak Fogat yaitu lebih dari 200. Dan setiap hari selalu ada selisih yang dilaporkan. Per tanggal 31 Juli hanya 104 truk yang masuk, kemudian yang dilaporkan Israel juga 210. Jadi selisihnya hampir 100 hingga 200 lebih. Dan bahkan untuk susu formula hanya baru diterima dalam jumlah sangat terbatas, itu pun dari airdrop Jordan. Begitu Mbak. Ya, nanti saya ke Mbak Marisa lagi. Sekarang saya ke Mbak Wanda. Mbak Wanda kan kemarin katanya ke Mesir begitu ya. Sejauh itu apa yang Mbak Wanda rasakan di lapangan? Apakah memang sesulit itu untuk masuk ke kawasan? Sangat sulit gitu. Saya nggak mengerti sampai hari ini kenapa dunia hanya diam saja dan pemimpin-pemimpin dunia membiarkan genosida yang terjadi di Gaza ya. Seluruh pemimpin dunia, tidak cuma negara-negara di Afrika Utara aja, tetangga-tetangganya Palestina, Jordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, termasuk kita juga Indonesia. Kenapa saya bingung dan berpikir kenapa miliaran penduduk dunia dan ratusan pemimpin dunia membiarkan genosida yang sampai detik ini masih terjadi di Gaza dan membiarkan international laws ya dikencingi oleh Israel, begitu bahasanya ya. Saya nggak menemukan lagi bahasa yang lebih keras dari itu. Seolah-olah bahwa Zionis Israel ini above the law gitu, dan kok bisa kita membiarkan ini terjadi, ini di luar nalar dan di luar akal sehat saya sebagai manusia gitu, masih dibiarkan sampai detik ini terjadi. Ya, 2 minggu lagi ke Yordania. Apakah sebelumnya nanti akan ada aksi kemanusiaan yang akan dilakukan, Mbak Wanda? Aksi kemanusiaan untuk dilakukan juga sangat sulit, Mbak, kalau tidak ada intervensi militer gitu ya. Kita mungkin yang ada di lapangan sekarang, teman-teman kita dari Mercy aja sampai detik ini susah untuk masuk ke dalam Gaza kalau tidak gitu ya, kalau tidak pemimpin-pemimpin dunia berkumpul dan melakukan militer intervention untuk membuka blokade
Ya. yang terjadi ya membuka blokade. Kalau enggak susah juga mau masuk ke dalam Gaza, yang kita susah juga memberikan bantuan. Selama ini kita menghimpun bantuan seperti tadi dibilang dari Mercy mengatakan bahwa ya memang yang dilakukan Zionis Israel kebohongan satu dengan kebohongan terus-menerus, kita dijejali dengan kebohongan-kebohongan yang mereka katakan bahwa sudah ada bantuan gitu. Tidak ada bantuan, dan kalaupun ada bantuan itu merupakan jebakan kematian untuk rakyat Palestina. Jadi nggak ada bantuan. Bantuan itu jebakan kematian buat rakyat Palestina. Mereka disuruh berebut dan kemudian ditembaki. Dan lagi-lagi ya saya nggak paham kenapa kita masih mau dan masih bisa mendengarkan perwakilan-perwakilan Israel berbicara, sementara yang selalu keluar dari mulutnya adalah kebohongan, dan yang kita lihat di mata kepala kita sendiri adalah mereka kelaparan, dan kematian. Saya tidak melihat satupun ada penduduk Gaza yang bisa makan dengan lahap hanya untuk satu kali saja gitu. Dan benar tadi dikatakan bahwa hanya beberapa truk yang bisa masuk, dan beberapa truk yang bisa masuk juga di berita mengatakan, dan saya lihat sendiri dari memang kami punya teman-teman yang saat ini di Palestina, teman-teman Palestina yang secara langsung memberitahukan kepada kami bahwa ketika diberikan bantuan pun itu adalah sudah diambil oleh misalnya sekutu-sekutu penjarahan penjarahan yang Anda maksud. Penjarahan dan dijual dengan harga, bukan diberikan secara cuma-cuma, dijual dengan harga 1000 kali lipat gitu. Itu kan dan ini namanya. Dan tampaknya praktik yang dilakukan seperti informasi rekan Anda di Palestina lah yang membuat juga mengurangi jumlah bantuan yang terdistribusi ke masyarakat Gaza. Begitu ya Mbak Marisa. Kalau kita lihat, apakah Anda bisa menyimpulkan dari sekian banyak bantuan yang harusnya masuk, berapa banyak yang bisa memenuhi kebutuhan warga Gaza, atau bahkan terjadi memang sangat kurang dari yang dibutuhkan, sehingga yang kami lihat di layar kaca selalu laporan dari sana Mbak Marisa, itu selalu rebutan soal makanan. Ya, benar sekali. Jumlah bantuan yang masuk saat ini sangat kurang, dan kalaupun ada yang masuk seperti yang dibilang oleh Mbak Wanda, ada geng yang terasosiasi dengan Israel, Abu Sabbah, itu akan melakukan penjarahan di perjalanan bantuan mulai dari border, dan bahkan banyak yang tidak sempat terdistribusikan seperti itu. Dan biasanya bantuan itu akan dijual di pasar dengan harga yang sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh warga Gaza. Lantas apa yang paling dibutuhkan warga Gaza di sana? Kalau memang kita lihat faktanya di lapangan terjadi penjarahan, sementara jangankan kalau tanpa penjarahan pun ternyata kan jumlah bantuan yang masuk ke wilayah Gaza juga jauh dari yang dibutuhkan kan, Mbak? Masih jauh, even not like one drop in the sea. Mungkin nggak sampai satu tetes air dalam lautan pun nggak mencukupi. Yang dibutuhkan apa saja mungkin selain makanan, Mbak, di sana? Mbak Marisa? Ya, hingga saat ini yang telah kita saksikan di sosial media ataupun di yang kita dengar dari teman-teman yang memiliki teman di Gaza, bahwa bantuan makanan itu sangat susah sekali, dan mereka terpaksa karena tidak ada opsi lain selain mekanisme distribusi yang diterapkan oleh Amerika, Israel, yaitu melalui GHF yang telah mengakibatkan lebih dari 1000 kematian dan 10.000 terluka. Jadi ini merupakan kondisi yang sangat tidak normal. Orang harus bertaruh nyawa hanya untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan basic life-nya. Jadi ini bukan hanya perang. Kita bisa simpulkan di sini ada bahkan laporan juga menunjukkan ada bukti bahwa kasus kelaparan ini adalah sesuatu yang direncanakan dan sistematis. Dan ini memang sebenarnya human made service. Ya, ternyata di sini ada pernyataan Anda juga Mbak Wanda tadi mengkritik PBB juga yang tampaknya diam saja 1000 bahasa membiarkan kelaparan terjadi di Gaza. Saya ke Mbak Wanda. Mbak Wanda, fakta yang kita temukan bahwa lembaga internasional diam saja. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk membantu saudara kita di Gaza? Singkat saja, Mbak. Ya, kita harus menekan pemerintah dong untuk
mengirimkan intervensi militer dong, ya kan? Sekarang semua cara udah dicoba, dari negosiasi sampai diplomasi. Israel sangat merasa above the law, nggak bisa enggak untuk seluruh dunia, untuk membangunkan pemimpin seluruh dunia intervensi militer untuk membuka blokade, karena sudah tidak bisa lagi dengan cara-cara yang bukan militer. Jadi kita harus memaksa memukul mundur pasukan dan kemudian membuka blokade. Kalau hari ini 500 ribu orang warga Gaza meninggal dunia, dibunuh, dibom, dan kemudian dilaparkan, mungkin 1 minggu lagi, apa kita harus menunggu 1-2 bulan lagi sampai kemudian 1 juta atau 2 juta manusia warga Palestina kemudian meninggal semua karena genosida gitu. Jadi saya nggak memahami dan nggak masuk nalar saya bahwa pemimpin dunia membiarkan ini, padahal kalau kita lihat di seluruh dunia, rakyat di seluruh dunia tidak ada yang menginginkan genosida ini terjadi, termasuk mereka negara-negara sekutu Israel seperti Amerika. Kalau kita saksikan hari ini di Sydney 300 orang berdemonstrasi untuk menuntut dibukanya blokade supaya stop starving Gaza. Ya, gencatan senjata yang dimulai sejak Januari lalu ternyata tidak efektif berjalan, yang terjadi malah memperparah. Israel terus menyerang Gaza. Baik, terima kasih. Senjata itu gencatan senjata hanya Israel dong yang gencatan senjata gitu. Baik, terima kasih Mbak Wanda. Senjata mereka. Ya, kita berharap yang terbaik untuk keluarga kita yang ada di Gaza. Terima kasih Mbak Wanda, terima kasih Mbak Marisa telah bergabung di Kompas Malam. Salam sehat selalu. Terima kasih.